Saudara, kita lanjutkan lagi pembahasan kita mengenai seorang profesor ekonomi pertanian pertama bertemu dengan seorang kakek tua yang menanam kurma. Ya. Alkisah, ini buku ada di sini nih. Saya juga ada di editornya, ya. Tebalnya sini nih. Lalu saya nggak cuplek dan lalu bacakan lagi. Beli begini kan hanya untuk menghias apa? Menghias rak buku Anda kan? Gitu. Tapi apakah Anda baca betul? Question mark kan? Makanya kalau nggak saya cuplek yang penting dan di highlight ya hilang wisdom. Jadi seorang profesor ekonomi pertanian lihat seorang tua berkeringat gembrobios gitu sedang nanam kurma. Ditanya, kayak ngapain yuk? Nanam ini kan baru berbuah umur lama. Bisa 10 tahun, berapa tahun saya nggak tahu. Ngapain yuk? Panen pertama pun dia sudah mati. Nggak nikmati. Lalu kakak itu bisa bodoh. Ah. Saya mau nanam aja. Dia terus saja kerjain gitu. Nengok pun profesor profesor ekonomi pertanian itu pun tidak. Loh untuk apa yuk kerja? Ya saya kerja nanam ini untuk saya kasih persembahkan pada orang-orang yang telah membantu saya sehingga hidup saya itu bisa sampai seperti sekarang ini. Ya bagus kayak, tapi kalau nggak ada untung ngapain sih? Karena menurut prinsip ekonomi, ya jangan mengerjakan sesuatu yang nggak ada untungnya kan. Kan bukan lembaga sosial kan. Nah, kakak itu diam aja. Terus kerja sambil lalu menggumam. Yang lu makan sekarang ini, apakah hasil yang lu tanam sendiri? Kan tidak. Itu adalah buah dari hasil orang yang nggak tahu di mana pada saat dia menanam nasi kamu itu, ya entah di mana terus dirawat dengan baik-baik sehingga sampai panen hasilnya bagus lalu dikirim ke kota, ya lanjutkan oleh pedagang pengecer segala macam itu baru sampai ke meja makan kamu kan. Nah setelah kamu mati lalu mau say goodbye aja dan lalu hanya you memikirkan nanti hidup di sisinya sang pencipta, ya toh? Itu kan selfish toh, berpikir selfish toh untuk dirimu sendiri toh. Jadi nggak bisa itu. Ketika dia sambil kerja menengok balik, itu profesor ekonomi pertanian itu udah ngilang. Malu dia dengan gaya yang simple itu. Apa orang itu dia menjelaskan dan membuat orang yang terpelajar itu pun ngacir itu. Jadi inilah menariknya ajaran-ajaran kuno itu. Bukan hanya orang terpelajar yang ngacir setelah mendengarnya. Juga bahkan setan pun kan ngacir kalau ketemu sama orang yang begini kan. Oke, kita akhirin di sini. Sampai jumpa lagi ya. Kita lanjutkan pengalaman kita atau penemuan kita tentang ilmu-ilmu yang diajarkan oleh kearifan-kearifan klasik.
yang sifatnya universal, gitu, ya. Lalu, oke, kita akhirin dulu di sini, ya.